Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Yusuf Afandi, Ayunda Imamah, dan Falihatus Solihah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan video pembelajaran melalui aplikasi Trello, ya, aplikasi Trello. Baik, di sini saya sebagai guru, kemudian dua teman saya, yakni Ayunda dan Falihatus Solihah sebagai murid. Baik, langsung saja kita masuk pada video pembelajarannya. Oke, yang pertama kita buka situs Trello terlebih dahulu. Trello.com. Oke, jangan lupa kita ubah ke situs desktop. Kemudian kita login. Nah, di sini saya sudah daftar ya, jadi langsung saja continue with Google. Saya login melalui Google. Oke, di sini kita sudah masuk. Sebelumnya saya sebagai guru untuk melakukan pembelajaran, pastikan kita sudah menata apa-apa yang kita butuhkan pada pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, di sini saya sudah mengaturnya. Oke, di sini ada kolom board, kita klik. Nah, di sini. Di sini saya sudah mengaturnya mulai dari pertemuan ke-1, pertemuan kedua, forum diskusi, forum tugas atau kolom tugas, kemudian yang terakhir kolom absensi. Di sini saya sudah menyiapkan apa-apa yang perlu dibutuhkan, apa-apa yang diperlukan di pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk pada pembelajarannya. Selain menggunakan aplikasi Trello, kami juga menggunakan aplikasi WhatsApp, karena aplikasi Trello saja saya rasa kurang cukup. Oleh karena itu saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk bisa berkomunikasi dengan siswa lebih baik lagi. Oke, langkah pertama kita buka pembelajaran melalui WhatsApp ya. Contohnya seperti ini. Kelas 7C kita hapus dulu. Oke, saya mulai dengan mengucap salam, kemudian menanyakan kabar kepada siswa. Oke, setelah itu kita lanjut pada instruksi pembelajaran. Nah, di sini saya sebagai guru memberikan instruksi kepada siswa untuk atau memberitahu materi yang akan saya ajarkan kepada siswa. Di sini hari ini kita akan belajar materi dengan tema al-bait dan qawaid tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Silakan dibaca materi di aplikasi Trello dan kita berikan linknya kepada siswa. Kemudian saya berikan waktu 20 menit untuk mempelajari materi yang ada di aplikasi Trello. Oke, jadi nantinya siswa akan membuka aplikasi Trello-nya ini melalui link yang sudah saya share melalui grup WhatsApp. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk pertemuan pertama nanti murid akan mempelajari kolom yang bagian pertemuan ke-1 ini. Nah, seperti ini. Ini yang mufradat dan gambar tentang al-bait. Nah, kemudian di sini ada qawaid dan teks tentang al-bait. Saya Ayunda sebagai siswa dari kelas 7
yang akan mempelajari dari pertemuan pertama, yakni terkait tema al-bait dan memahami kaidah dari bahasa Arab. Yang pertama, saya akan mempelajari dari teks al-bait. Di sini saya akan mengamati dari beberapa mufradat terkait tema al-bait. Wursatul mudzakarah wal bajar wursatul naum wal fikun wursatul akli wal makan wursatul maktabi perpustakaan. Kemudian saya akan mempelajari teks dari al-bait, tema al-bait. Yang pertama, saya akan mempelajari dengan membaca teks qiraah yang sudah tercantum dalam buku. Bismillahirrahmanirrahim. Baitu anni ismi Risyadli Amun ismuhu al-Sayyid Taufik wa huwa al-akhu al-kabir li abi li Sayyid Taufik baitun kabirun wa jamilun wa huwa fi syari' kalimaya raqmu sab'una samaniyah wa sab'una samarinda wa fil bait tawbakun sufli wa tawbakun ulwi amamal bait syajaratun kabirah wa hiya syajaratun manja wa wara al baiti hadiqatun wasi'ah. Setelah itu saya akan memahami dari kaidah khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Yang pertama, saya akan menyimak dari video penjelasan khobar muqaddam dan mubtada muakhir yang sudah tertera dalam aplikasi dalam forum ini mengenai link YouTube yang di-share. Kulit kamu pucat, kurang glowing, itu tanda anemia. Hari ini kita masak makanan dengan gizi dan yang pasti tinggi zat besi. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Glowing dengan TTD. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari bahasa Arab kelas 7 MTS semester At-Tarkib. Hafalkanlah. Yang pertama, cermatilah man al-hadiqatu wara al-baiti. Kemudian saya mengamati materi yang sudah dijelaskan. Itu muqaddam dan mubtada muakhir. Yang pertama, al-hadiqatu wara al-bait. Al-hadiqatu menjadi mubtada, wara al-baiti menjadi khabar. Kemudian contoh yang kedua, wara al-baiti hadiqatun. Wara al-baiti merupakan mubtada, khabar muqaddam dan al-hadiqatu menjadi mubtada muakhir. Oke, setelah kita memerintahkan siswa untuk mempelajari materi, sekarang kita beri instruksi untuk melakukan diskusi bersama di forum aplikasi Trello. Oke, kita beri instruksinya di
aplikasi WhatsApp ya, melalui grup WA grup. Oke, seperti ini. Nah, baik, setelah mempelajari materi silakan melanjutkan diskusi bla 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 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, nantinya siswa akan membuka aplikasi Trello, kemudian masuk ke kolom forum diskusi. Untuk pertemuan ke-1 berarti yang ini. Nah, nanti siswa akan berdiskusi mengenai pertemuan materi yang berkaitan dengan pertemuan pertama. Seperti itu. Nanti akan diskusi di kolom ini. Baik, setelah saya mengamati materi yang sudah dicantumkan di aplikasi Trello, kemudian saya akan mengajukan satu pertanyaan terkait materi yang sudah saya pelajari di forum tugas. Di sini saya akan membuka dari forum tugas untuk pertemuan yang pertama. Mengajukan satu pertanyaan di forum diskusi di pertemuan yang pertama, yakni saya akan mengajukan pertanyaan. Kemudian saya ajukan. Oke, sekarang kita tunggu siswanya untuk menambahkan komentar atau menambahkan pertanyaannya di forum diskusi. Setelah itu kita akan melakukan diskusi bersama dengan siswa. Oke, sekarang kita buka Google Chrome, kita cek aplikasi Trello ya, kita pilih forum diskusi pertemuan yang ke-1. Oke, apakah sudah ada siswa yang menambahkan pertanyaannya? Oke, di sini sudah ada siswi yang bernama Via. Ya, di sini dia bertanya, apakah khobar mengkotam boleh mengkotik atau terpisah dengan kalimat lain? Subhanallah. Ini kelas 7, pertanyaan sudah di atas rata-rata ya. Oke, sekarang saya sebagai guru akan menjawabnya dengan cara mengklik replay yang ada di bawah komentar ini. Ya, kemudian dituliskan jawabannya. Oke, jika dirasa sudah, lalu langkah berikutnya yakni klik save. Oke, maka akan muncul jawaban kita, saya sebagai guru. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita melakukan diskusi dengan siswa melalui aplikasi Trello, sekarang kita beri instruksi untuk mengerjakan tugas. Ya, untuk memberikan tugas kepada siswa melalui aplikasi Trello. Oke, kita berinstruksi melalui WhatsApp juga seperti ini. Nah, nantinya siswa akan menuju ke aplikasi Trello atau situs Trello, kemudian memilih kolom tugas ya. Nantinya siswa akan mengeklik ini ya. Nah, kemudian membaca instruksinya, kemudian mengerjakan tugas sesuai instruksi. Setelah saya mengajukan satu pertanyaan pada forum diskusi,
Kemudian saya akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan dari guru dan mengirimnya kepada email yang sudah tertera. Tugas yang di sini yakni guru memerintahkan untuk membuat kesimpulan dari teks al-bait yang telah dipelajari dan kemudian menuliskan kalimat yang mengandung khobar muqaddam dan mubtada' muakhar dari teks yang dipelajari. Setelah saya mempelajari dari tugas yang sudah diberikan, kemudian saya akan mengirim tugas tersebut kepada email yang sudah tertera. Baik, saya akan mengirim tugasnya. Tugas tanggal 27 November, kemudian saya kirim. Setelah itu berhubung waktu pelajaran sudah habis, sebelum saya akhiri ya, saya sebagai guru sebelum saya akhiri, saya suruh siswa untuk absen terlebih dahulu. Oke, berhubung waktu sudah habis, sebelum saya akhiri silakan absen di aplikasi Trello, tepatnya di kolom absensi. Oke, nantinya siswa akan membuka aplikasi Trello, kemudian menuju ke kolom absensi pertemuan yang pertama. Nah, di sini tertera link absen ya, link absen melalui Google Form. Nah, nantinya siswa akan absen melalui Google Form ini. Setelah saya mengirimkan tugas saya kepada email guru, kemudian langkah selanjutnya yakni saya absen di kolom yang disediakan. Kemudian ini untuk absen dari pertemuan pertama. Dalam forum absen sudah tertera untuk link absen. Ini saya buka. Ini saya mengisi. Nomor absen 13, kelas 7B. Kirim. Baiklah, sekian dari saya untuk pelajaran pada pertemuan yang pertama ini terkait memahami teks al-bait dan memahami kaidah dari mubtada' muakhar dan khobar muqaddam. Setelah siswa sudah absen semuanya, kemudian saya sebagai guru mengakhiri materi pembelajaran. Oke, jika sudah absen, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim. Nah, dengan begini untuk pertemuan ke-1 pembelajaran sudah selesai. Oke, untuk pertemuan kedua kurang lebih sama langkah-langkahnya dengan pertemuan yang pertama. Hanya saja bedanya ke materinya saja ya. Jadi untuk pertemuan pertama membahas tentang materi mufrodat, gambar, kemudian qawaid ya, tentang al-bait. Kemudian qawaidnya mubtada' muakhar dan khobar muqaddam. Nah, pada pertemuan kedua kali ini saya sebagai guru akan memberikan materi pada siswa tentang tetap dengan tema al-bait, akan tetapi lebih fokus kepada hiwarnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada
WAG atau WhatsApp grupnya. Ya, seperti biasa kita mulai dengan salam, kemudian menanyakan kabar. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kirim. Kemudian kita berinstruksi tentang materi kita hari ini. Ya, seperti biasa, pada pertemuan kedua kita tetap belajar materi dengan tema Al-Bait, akan tetapi konteksnya lebih ke arah hiwar atau percakapan. Silakan dipelajari, kemudian linknya, dan diberi waktu untuk mempelajari materi tersebut. Oke, nantinya siswa akan masuk kepada aplikasi Trello, kemudian memilih pertemuan yang kedua ya. Jadi nanti siswa akan mengklik ini. Nah, kemudian siswa akan mempelajari materi hiwar yang ada di kolom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Falihatus Sholihah dari siswa kelas 7 akan membuka pelajaran materi bahasa Arab dengan menggunakan aplikasi Trello. Kita buka pada pertemuan kedua. Di sini terdapat audio hiwar atau percakapan tentang Al-Baiti. Silakan disimak serta dipahami dengan baik audio hiwar atau percakapan tentang Al-Baiti. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan beralih ke kolom diskusi untuk bertanya sekaligus diskusi dengan teman maupun guru. Baiklah, sekarang saya akan menyimak audio hiwar atau percakapan mengenai Al-Baiti. Untuk langkah yang pertama, kita buka audionya terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ahlan bik ya akhi. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Aina baituka ya akhi? Baiti fi Madinah Madiun. Hal amama baitika hadiqah? Na'am. Amama baiti hadiqah. Mada fil hadiqah? Fiha azharun mutanawwi'ah. Hal fil baiti ghuraf? Na'am. Fil baiti ghuraf. Syukran jazilan. Afwan. Setelah itu, setelah siswa mempelajari materi, kita beri instruksi untuk melakukan diskusi bersama melalui aplikasi Trello. Untuk instruksinya seperti biasa kita sampaikan ke WhatsApp group. Oke, baik, setelah mempelajari materi silakan melanjutkan diskusi di aplikasi Trello. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan, diskusikan bersama. Nah, nantinya siswa akan menuju ke aplikasi Trello, kemudian memilih forum diskusi yang bagian pertemuan kedua. Nah, di sini nantinya siswa akan berdiskusi di sini. Kemudian saya sebagai guru juga akan mengikuti diskusi bersama siswa tersebut.
Setelah kita mendengarkan serta menyimak audio MP3 tentang Al-Baiti menggunakan aplikasi Trello, sekarang kita kembali dalam forum diskusi. Karena saya terdapat mufradat yang belum saya pahami atau saya ketahui maknanya, saya akan bertanya melalui forum diskusi. Kita ketik di write a comment. Ma makna al-huruf. Setelah kita sudah melontarkan pertanyaan, kita klik save atau simpan. Sudah terdapat pertanyaan di forum diskusi. Oke, sekarang seperti biasa kita tunggu siswanya untuk menambahkan pertanyaan pada forum diskusi. Setelah itu kita akan melakukan diskusi bersama. Oke, sekarang kita cek pada aplikasi Trello, kita pilih forum diskusi pertemuan kedua. Kita lihat apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada siswi yang bernama Falihatus Solihah. Dia bertanya, ma makna al-ghurafu? Oke, sekarang kita jawab. Seperti biasa kita klik replay kemudian jawab. Saya sebagai guru akan menjawabnya. Oke, al-ghurafu artinya kamar-kamar atau ruang-ruangan. Oke, jika sudah, klik save seperti biasa. Oke, maka akan muncul. Setelah melakukan kegiatan diskusi bersama dengan siswa, saya sebagai guru akan memberikan instruksi tentang tugas pertemuan kali ini. Oke, sekarang silakan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang ada di aplikasi Trello. Ya, seperti itu. Kemudian nantinya siswa akan membuka aplikasi Trello, kemudian memilih kolom tugas pertemuan yang kedua. Nah, di sini siswa akan membacanya, instruksinya. Buatlah kesimpulan dari audio hiwar, carilah kalimat yang mengandung qawaid tentang materi kita hari ini, kemudian buat teks hiwar tentang Al-Bait. Dan nantinya dikirim dalam bentuk PDF ke email yang tertera. Untuk selanjutnya yakni tugas. Untuk tugas deskripsinya ialah tugas dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 anak. Berikut tugas untuk pertemuan kedua, yakni buatlah kesimpulan dari audio hiwar atau percakapan tentang Al-Baiti yang telah dipelajari. Kemudian tuliskan kalimat yang mengandung al-khabar al-muqaddam wal mubtada al-muakhar yang terdapat pada audio hiwar yang telah dipelajari. Dan yang selanjutnya ialah buat teks hiwar tentang Al-Baiti. Tugas diketik kemudian dijadikan satu file dalam bentuk PDF, kemudian dikirim ke email. Setelah itu, berhubung waktu sudah habis, sebelum saya akhiri, saya beri instruksi pada siswa untuk melakukan absen terlebih dahulu di aplikasi Trello.
ini. Berhubung waktu sudah habis, silakan absen di aplikasi Trello. Nah, nantinya siswa akan menuju aplikasi Trello, kemudian melakukan absen ya, tepatnya di kolom pertemuan yang kedua. Nah, seperti biasa, sini akan muncul link daftar hadir pertemuan kedua melalui Google Form ya. Oke. Setelah mengirimkan tugas atau file ke dalam email tersebut, lakukan absen untuk daftar kehadiran. Kita klik absensi, kemudian klik pada pertemuan kedua. Kita klik link daftar hadir. Baik, kemudian kita isi nama, kemudian kirim. Jika sudah begini, berarti sudah memenuhi daftar presensi atau absensi. Kemudian jika sudah absen, saya sebagai guru akan mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kedua seperti ini. Oke, jika sudah absen, saya akhiri pertemuan. Semoga bermanfaat. Berikan salam seperti itu. Nah, cukup sekian video pembelajaran melalui aplikasi Trello kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.